Lukman itu nyuruh si genderuwo ini datang ke sini dan juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh sama istri kamu. Perempuan itu sengaja bikin kamu salah paham dan menuduh istrimu selingkuh. Kamu jangan kemakan hasutan genderuwo itu ya, Le. Kamu harus jaga istrimu baik-baik. Itu pesan Simbah itu. Nah, jadi di sini ada cewek yang suka sama Mas Lukman ngirimin sesuatu ke siapa? Ke Rena untuk ngefitnah Rena lah gitu. Nah, setelah mengatakan hal itu, sosok Simbah yang merasuki Rena ini pun akhirnya keluar. Dah barulah Rena ini terkulai lemas lagi. Gak lama kemudian Rena tersadar kembali dan langsung menyapa suaminya nih seolah-olah gak terjadi apa-apa. Wah, gak. Mas Lukman, aku tadi ketiduran ya, aku gak dibangunin sih, kan kita mau pergi gitu kan. Nah, mendengar pertanyaan Rena, Wak Lukman hanya bisa menggelengkan kepalanya. Enggak deh, kok tadi gak tidur? Kamu tadi kesurupan lagi katanya. Kesurupan lagi aku, Mas, kok bisa? Padahal aku ngerasa biasa aja loh, macamnya orang lagi tidur aja. Ya Allah, kenapa ini, Mas? Kenapa aku jadi sering kesurupan kayak gini ya? Genderuwo itu datang lagi kah? Kata si Rena, bukan dek, bukan genderuwo itu yang datang, tapi Simbah, nenekmu. Nah, mendengar jawaban Lukman, wah, aku cuma bisa terdiam aja, kata si Rena. Hah, kenapa Simbah tiba-tiba datang? Mas Simbah bilang apa? Nah, disitulah baru Lukman ini akhirnya menceritakan semuanya, mulai dari kejadian tadi malam tuh lah, waktu Rena kerasukan genderuwo yang kedua kali itu, yang si genderuwo itu bilang kata si Rena ini masih suka sama laki-laki lain lah gitu kan. Sama kejadian tadi waktu sosok Simbah ini merasuki Rena dan bilang kalau memang genderuwo itu adalah kiriman dari seorang perempuan yang suka sama aku, sama Lukman gitu. Dan dari apa yang dikatakan Simbah, katanya nih dek ya, sosok genderuwo kiriman itu pernah diminta untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh sama kamu. Nah, di situ Lukman ini nggak tahu maksud kata-kata itu tuh apa. Makanya Lukman balik nanya lagi sama Rena, dek, apa ada sesuatu yang terjadi sama kamu beberapa waktu terakhir ini? Selain ngeliat penampakan-penampakan genderuwo tuh, apa kamu juga pernah ngalamin kejadian janggal yang lain, dek? Coba diingat-ingat lagi, kata suaminya kan. Nah, pertanyaan suami itu pun langsung membuat si Rena terdiam lagi. Dalam diamnya, Wak, Rena ini terus berpikir tuh dan mengingat-ingat, apa ya? Ada yang janggal nggak ya? Apa ya? Apa yang udah aku alami beberapa waktu belakangan kecuali nengok penampakan sama kerasukan ini? Apa ya? Sampai akhirnya Wak Rena tiba-tiba ingat, aku bang, Mas, aku baru ingat sesuatu. Ini aku ceritakan semuanya ya Mas ya, tapi tolong Mas jangan marah dulu, dengar aku dulu. Iya, aku nggak bakal marah, ceritain semua deh, ada apa? Nah, disitulah Wak Rena bilang, sebenarnya beberapa hari yang lalu tuh aku pernah mimpi Mas, tapi mimpinya agak nggak baik. Mimpi berhubungan sama mantan pacar aku yang terakhir. Dia mantanku sebelum aku nikah sama kamu Mas. Nah, sebenarnya juga hubungan aku sama dia tuh nggak pernah ada kata putus. Udah hubungannya gantung kayak gitu aja tanpa ada kejelasan. Sampai akhirnya aku sama dia pun memilih untuk ngelanjutin hidup masing-masing nih. Cuman nggak ada kata putus gitu Wak. Tapi aku sama dia ya beneran udah nggak ada komunikasi lagi Mas. Aku juga udah nggak pernah lagi ketemu dia. Dia juga nggak pernah lagi ngubungin aku kayak gitu. Makanya juga aku bingung nih, kenapa aku bisa tiba-tiba mimpiin dia. Mimpinya kayak itu pula, mimpi berhubungan badan Wak. Aku udah 2 kali Mas dimimpiin hal itu. Nah, ini apa jangan-jangan mimpi itu ada kaitannya sama si genderuwo ini ya? Setelah nyimak cerita dari istrinya Wak, dari Rena, disitulah Lukman bilang, udah deh, udah nggak betul ini. Mas makin yakin kalau mimpimu itu bukan kebetulan. Pasti mimpi itu tuh ada hubungannya sama si genderuwo yang udah neror kita ini beberapa hari ini. Udah nggak bisa ditunda lagi. Yuk kita rukiah secepatnya. Memang hari itu kan mau pergi rukiah kan, tambah ini makin mau pergi. Nah, adalah tuh kan. Setelah sama-sama menyadari kalau kondisinya pada saat itu sudah sangat genting, Wak. Di hari itu juga Lukman sama Rena langsung mencari ustadz yang bisa membantu mereka ini untuk ruqyah. Sampai akhirnya mereka mendapatkan informasi kalau di desa sebelah ada seorang ustadz namanya Pak Edi. Pak Edi ini memang cukup sering, Wak, membantu orang-orang untuk meruqyah tuh. Dan singkatnya Lukman sama Rena ini pun langsunglah menuju ke sana dari aplikasi Google Maps di Sherlock gitu kan. Selama di perjalanan menuju ke rumahnya Pak Edi, Wak, Rena nih yang ngebaca Google Maps. Jadi Rena lagi yang memandu arahnya kan. Tapi anehnya Wak, Sherlock yang seharusnya mengarah ke rumahnya Pak Edi malah membuat mereka ini berputar-putar gak jelas gitu. Rena sama si Lukman ini sampai tersasar ke tengah perkampungan. Terus kami disasarin lagi ke perkampungan rumah orang Wak. Terus pernah juga ke jalan buntu. Lukman heran kan, ini kenapa nih dari tadi kok arahnya ngaco terus deh. Kayak kita disasarin lah ini. Coba sini biar aku yang baca mapsnya, kata si Mas Lukman. Dan ternyata betul Wak, setelah mapsnya itu dipegang sama Lukman, tidak lama kemudian mereka pun sampailah itu di rumahnya Pak Edi. Itu aku nggak tahu, entah aku yang nggak bisa baca map, tapi itu memang arahan dari Google Map tuh memang betul, sama-sama aku pastikan. Betul di sini Mas, betul di sini. Cuma nggak tahu waktu aku yang baca nggak bisa, waktu Mas Lukman bisa gitu. Nah, adalah kan sampai di rumah Pak Edi pun langsung mempersilahkan mereka masuk. Pada saat itu Pak Edi ini sempat Wak menatap mereka berdua dengan tatapan yang aneh, ya kan? Bombastic side eye. Kayak itulah. Sampai akhirnya ketika mereka sudah duduk bersama di ruang tamu, di situ Pak Edi bilang,
kalian tadi disasarin ya? Katanya, iya pak, kok bapak tahu? Katanya, iya, soalnya sosok genderuwo itu ngikutin kalian ke sini. Dialah yang bikin kalian tersasar tuh. Yaudah nggak apa-apa, yang penting kalian sampai di sini selamat. Dan dah, kita mulai aja sekarang ya. Mulai ruqyahnya, Wak. Nah, Lukman sama Rena cuma ngangguk-ngangguk setuju aja kan. Dan tanpa membuang waktu lagi, Wak, Pak Edi ini pun mulailah membacakan doa-doa. Nah, pada saat doa-doa itu mulai dibacakan, Wak, kan si Rena yang diruqyahkan, yang Rena rasa sekujur tubuh aku, nah dia merinding sejadi-jadinya, badanku berat, terus kepalaku pusing katanya.